Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembelajaran awal di kelas 11 semester 1 yaitu mengenai materi hidrokarbon. Penggolongan senyawa berdasarkan asalnya. Senyawa organik berasal dari makhluk hidup. Senyawa anorganik berasal dari alam di luar makhluk hidup. Contoh senyawa organik dan anorganik bisa kita lihat di gambar. Identifikasi senyawa karbon, yaitu melalui uji pembakaran sampel senyawa karbon. Dari percobaan, yaitu senyawa karbon yang ingin diselidiki dimasukkan dalam sebuah tabung reaksi, kemudian ditambahkan oksidator CuO, dibakar dengan bungsen. Tabung lainnya yaitu berisi air kapur yang dihubungkan dengan pipa kaca. Identifikasi senyawa karbon. Dari hasil percobaan tadi, itu air kapur yang tadinya jernih menjadi keruh. Itu membuktikan adanya CO2. Kemudian kertas kobalt biru menjadi kertas kobalt berwarna merah muda. Hal ini membuktikan adanya H2O. Atom karbon. C dengan nomor atom 6 memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2, terletak di periode 2 dan golongan 4a. Keistimewaan atom karbon. Karbon mempunyai 4 elektron valensi. Atom karbon relatif kecil dan atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Kedudukan atom karbon. Atom C primer, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lainnya. Bisa kita lihat, C ini berikatan dengan satu atom C yang lainnya. Atom C sekunder, atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon lainnya. Jadi C berikatan dengan dua C yang lain. Sedangkan atom C tersier, yaitu yang terikat langsung pada 3 atom karbon lainnya. Ini ya, C ini yang tanda bintang berikatan dengan 3 atom C yang lain. Terakhir, atom C kuartener berarti atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lainnya. Penggolongan hidrokarbon. Hidro itu atom H, karbon itu atom C, sehingga hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom C dan H. Penggolongan berdasarkan bentuk rantai itu ada alifatik, alisiklik, dan aromatik. Berdasarkan jenis ikatan ada alkana, alkena, dan alkuna. Penggolongan berdasarkan bentuk rantai. Pertama alifatik, itu struktur rantai terbuka. Ini rantainya terbuka. Sedangkan alisiklik, struktur rantai tertutup. Ya, dia menyambung terus. Siklik seperti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan aromatik itu struktur rantai tertutup, mengandung ikatan rangkap yang letaknya berselang-seling. Ini ada rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Penggolongan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatan. Ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Yang termasuk hidrokarbon jenuh yaitu alkana, yang termasuk hidrokarbon tak jenuh yaitu alkana dan alkena dan alkuna. Penggolongan berdasarkan kejenuhan ikatan. Jenuh, antar atom C berikatan tunggal. Kalau tak jenuh itu C-nya ada yang berikatan rangkap. Alkana, senyawa hidrokarbon jenuh itu ikatannya tunggal. C itu tangannya 4 atau dia karena memiliki 4 elektron valensi sehingga dia akan berikatan membentuk dengan 4 elektron yang lain untuk bisa membentuk stabil, sehingga ini C tangannya 4 ke bawah, ke kiri, ke atas, ke samping. Rumus umum alkana Can H2n plus 2. N sama dengan jumlah atom karbon. Berbagai macam bentuk ikatan dan bentuk rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon. Metana, etana. Ya, bisa kita lihat C ini mempunyai 4 tangan, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke samping. C yang ini juga punya 4 ikatan, ke kiri, ke kanan, ke bawah, dan ke samping.
Kalau ini etena, ikatannya rangkap. Rangkap itu berarti sudah terpakai 2 untuk berikatan dengan C yang lain. Dengan atom H-nya berikatan 2 atom H. Sedangkan kalau etuna berikatan 3 dengan C yang lain, sehingga sisa berikatan dengan hanya 1. Jadi jumlahnya 4. Tata nama senyawa hidrokarbon. Alkana, rumus umum alkana itu CnH2n plus 2. Metana itu CH4, etana C2H6. Kalau propana C3H8. Kalau N-nya ini diganti 3 sehingga 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8. Butana itu C4H10, pentana C5H12, heksana C6H14, heptana C7H16, oktana C8H18, nonana C9H20, dekana C10H22, dan seterusnya. Tata nama alkana menurut aturan IUPAC. Yang pertama, tentukan rantai karbon terpanjang. Kemudian nanti diberi akhiran ana. Selanjutnya tentukan cabang atau alkil, lalu beri nomor urut dari ujung paling dekat cabang, artinya cabang diberikan nomor urut terkecil. Kemudian penulisan urutan gugus alkil berdasarkan huruf abjad. Cabang itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom hanya, atau namanya alkil. Contohnya seperti ini, CH3 ya, itu namanya metil. C2H5 namanya etil, C3H7 propil, C4H9 butil. Jika terdapat lebih dari 1 cabang yang sama, rantai cabang tersebut diberi awalan kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Di antara angka dan angka diberi tanda koma, dan di antara angka dan huruf diberi tanda strip. Contoh penamaan alkana. Urutan penamaan, nomor cabang, nama cabang, kemudian nama rantai utama. Ini ada contoh. Pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Berarti ini lurus terus. Ini adalah rantai utama, sehingga yang lainnya adalah cabang. Ini cabang, ini cabang, ini cabang, dan juga ini cabang. Lalu kita buat nomor urutnya. Nomor urut bisa dari kiri, bisa dari kanan, tapi aturannya cabang harus diberi nomor terkecil. Kita coba dari kiri, berarti ini berarti nomor 1 kalau dari kiri. C ini nomor 2, C ini nomor 3, C ini nomor 4, ini 6. Bila penomoran dimulai dari kanan, berarti nomor 1, 2, 3, 4, ini 5, dan ini 6. Mari kita lihat cabang ada di nomor berapa. Kalau dari kiri, cabang ada di nomor 2, 3, dan 5. Kalau penomoran dari kanan, cabang ada di nomor 2, 4, dan 5. Nah, ternyata lebih kecil kalau dia di nomor dari yang sebelah kiri, sehingga penomoran dimulai dari kiri. Lalu kita sebutkan nomor cabang, baru nomor cabang. Penamaan urut abjad. Ini CH3 metil, C2H5 itu etil. Ini CH3 metil, ini CH3 metil. Urut abjad berarti etil dulu. Etil di nomor ini 3. Berarti 3 strip etil, kemudian baru kita sebutkan metilnya. Metil ada di nomor 2, 2, dan 5. 2,2,2, 2,2,5. Metilnya ada 3 sehingga trimetil, baru terakhir nama rantai utama. Jumlah C ada 6 sehingga namanya heksana. Contoh kedua, kita tentukan rantai utamanya lagi. Ya, rantai utamanya ini, lalu kita beri nomor
nomornya dari kanan, sehingga cabang ada di nomor 3, 4, dan 5. Kalau nomornya dari bawah, cabang ada di nomor, misalnya ini nomor 1, berarti ini nomor 2, ini nomor 3, ini 4, dan 5. Ternyata sama, ada di nomor 3, 4, dan 5. Hanya jika diurutkan dari hurufnya, ini etil disebutkan terlebih dahulu dari abjad baru metil. Etil kalau dari penomoran dari kanan bisa mendapat nomor terkecil yaitu 3, sehingga penomoran akan kita mulai dari kanan ya, sehingga namanya 3 etil. Ini etil, kemudian 4,5 dimetil, karena metilnya ada 2 sehingga diberi imbuhan di, baru rantai utamanya heptana. Sifat-sifat alkana. Yang pertama, dia kurang reaktif. Semakin panjang rantai karbon, semakin berkurang kereaktifannya. Pada suhu kamar C1 sampai C4 berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair, C18 hingga tak terhingga berwujud padat. Kelarutan dalam air. Semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti CCl4. Titik didih dan titik lebur. Titik didih dan titik lebur relatif rendah. Semakin banyak atom atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi pula titik didih dan leburnya. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur yang lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon yang bercabang. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Alkena. Alkena termasuk hidrokarbon tak jenuh, ikatannya rangkap 2. Rumus umum CnH2n, N jumlah atom karbon. Alkena, rumus umum alkena CnH2n. Kalau alkena akhirannya diganti dengan ana diganti ena. Etena C2H4, propena C3H6. Jadi jika C-nya itu 3, hanya berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Butena, jika C-nya 4, berarti hanya 2 kali 4, 8. Pentena C5H10, heksena C6H12, heptena C7H14, oktena C8H16, nonena C9H18, dekena C10H20. Struktur molekul alkena. Ciri khasnya ada ikatan rangkap 2-nya. C itu ikatannya 4. C ini dengan C ini sudah berikatan rangkap 2, sehingga C ini berikatan dengan H sebanyak 2. C yang tengah berikatan ke kiri dengan C yang ini itu 2. C ini berikatan dengan C yang kanan 1. Berarti kan sudah berikatan 3, sehingga satunya untuk berikatan dengan H. Lanjut contoh senyawa alkena. Bisa kita lihat rumus strukturnya. Tata nama alkena menurut aturan IUPAC. Rantai utama melalui ikatan rangkap 2. Kemudian ditambah akhiran ena, yang tadinya ana diganti ena. Langkah selanjutnya kita tentukan cabang atau alkil. Kemudian ikatan rangkap diberi nomor terkecil. Terakhir, penulisan urutan gugus alkil berdasarkan huruf abjad. Kita lihat contohnya. Ini pertama ada ikatan ini. Lalu langkah pertama kita tentukan rantai utama. Rantai utama, ingat, rantai terpanjang. Mana rantai terpanjangnya? Ini dia. Ya. Kemudian kita tentukan cabangnya sekarang. Berarti ini cabang, ini cabang. CH3, CH3 adalah cabang. Kemudian kita beri nomor, ya, penomoran kita mulai dari bawah. Lalu kita tuliskan, cara penulisannya ini, nomor cabang, baru nomor cabang, terlalu nomor nama cabang, nomor ikatan rangkap, baru nama rantai utama. Rantai utamanya C-nya ada 6, berarti
heksena. Heksena rangkapnya ada di nomor berapa? Oh, ada di nomor 3, sehingga 3 strip heksena. Jadi 3 ini menunjukkan nomor ikatan rangkapnya ada di mana? 3 heksena. Baru yang di depan ini untuk nomor cabang dan nama cabang. Cabangnya itu CH3 yaitu metil. Metil ada di nomor 3 dan 4, sehingga namanya 3,4 strip dimetil strip 3 strip heksena. Ini contoh lain ya. Ini cuma C-nya ada 4, ada ikatan rangkapnya, sehingga namanya butena. Rangkapnya ada di nomor 1. Kita beri imbuhan N atau norma butena. Kalau contoh kedua ini, butena dengan ikatan rangkap ada di nomor 2, sehingga nomornya 2 strip butena. Contoh yang ketiga, kita tentukan dulu rantai utama itu rantai terpanjang, berarti yang titik-titik ini ya. Yang titik-titik itu adalah rantai utamanya. Lalu kita beri nomor. Untuk aturan alkena, ikatan rangkap diberi nomor terkecil, sehingga kita beri nomor urut dari sebelah kiri, karena kalau dari kiri ikatan rangkap dapat angka 1, kalau dari kanan ikatan rangkap dapat nomor 5. Jadi nomornya dari kiri, berarti lainnya adalah cabang. Berarti kita tentukan cabang. Ini C2H5 etil, CH3 metil, CH3 ini metil. Ingat penamaan tadi urut abjad ya. Pertama nomor cabang, baru nama cabang. Berarti 3 strip etil, strip 3,4 dimetil, strip 1 strip heksena. Alkuna, senyawa hidrokarbon tak jenuh. Kalau alkuna ini ikatan rangkap 3 ya. Ini gambarnya seperti ini, C berikatan dengan C yang lain rangkap 3. Ini mengikat ikatan yang lain sebenarnya 1. Rumus umum alkena. Alkuna itu CnH2n-2 dengan N sama dengan jumlah atom karbon. Alkuna rumus umumnya CnH2n-2. Alkuna itu untuk penamaannya akhiran ana diganti dengan una, sehingga ini ya, kalau C2H2 itu etuna, C3H4 propuna, kalau butuna C4H6. Struktur molekul alkuna bisa kita lihat. Tata nama alkuna. Tata nama alkuna menurut aturan IUPAC. Langkah pertama, rantai utama melalui ikatan rangkap 3. Jadi, rantai utama itu harus melalui ikatan rangkapnya, seperti tadi alkena. Cuma ini akhirannya diganti ena. Langkah selanjutnya, tentukan cabang alkil, kemudian nomor kecil dekat ikatan rangkap 3. Maksudnya ikatan rangkap 3 itu diberi nomor yang terkecil. Yang terakhir penulisan urutan gugus alkil berdasarkan abjad. Ini ada gambar seperti ini ya. Langkah pertama kita tentukan dulu rantai utama ya. Rantai utamanya berarti rantai terpanjang. Ini dia rantai terpanjangnya ya. Ini kalau lurus juga bisa, lurus dapat 2, ke bawah dapat 2. Tapi kalau ini lurus ke sana cuma dapat C1, tapi kalau turun ke bawah bisa dapat C2, sehingga ini turun ke bawah ya. Kemudian kita beri nomor. Nomornya beri nomor, lalu kita tentukan cabang. Ini cabang, C2H5 berarti etil, ini CH3 berarti metil. Jumlah C ada 8, berarti termasuk oktuna. Cabang ada di nomor 4 strip oktuna. Kemudian cabangnya etil ada di nomor 3 etil strip 6 metil 4 oktuna. Contoh lain, ini seperti ini. Rantai utama digambar dulu, garis ya, ikatan terpanjang. Kemudian yang lainnya berarti adalah gugus cabang atau alkil. Ini berarti cabang. Kita beri nomor. Bila dari kanan
rangkap 3 ada di nomor 3. Bila dari kiri, rangkap 3 juga ada di nomor 3. Berarti sama saja penomoran dari kanan atau kiri. Tapi kita cek dulu, kalau dari kanan, ternyata cabang ada di nomor 2. Kalau dari kiri, cabang ada di nomor 5. Sehingga penomoran akan lebih baik dari kanan. Cabang diberi nomor terkecil. Sehingga penamaannya 2 strip metil, 3 karena rangkapnya ada di nomor 3, heksuna. Jumlah C ada 6. Hubungan titik didih dengan massa molekul relatif, titik didih dan titik leleh. Bila MR semakin besar atau jumlah atom C semakin banyak, titik leleh dan titik didih semakin besar. Bila MR semakin kecil atau jumlah atom C semakin dikit, titik leleh atau titik didih semakin kecil. Senyawa alkana yang memiliki rantai cabang, misalnya isobutana dan isobentana, titik leleh dan titik didihnya kecil. Kalau senyawa alkana yang memiliki rumus molekul sama, tetapi memiliki rantai lurus dan tidak bercabang, titik leleh dan titik didihnya semakin besar. Demikian presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.